Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambarwati dengan NIM 1922001, regular 1 semester 3. Saya akan menjelaskan tentang pembangunan nasional pada era Orde Lama. Era Orde Lama dimulai dari tahun 1959 sampai dengan 1967 yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pembangunan pada era ini digagaskan oleh MPRS, sementara MPRS yang menetapkan 3 ketetapan yang dijadikan dasar perencanaan nasional. Yang pertama yaitu TAP MPRS nomor 1 garing MPRS garing 1960 yang berisi mengenai Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai garis-garis besar haluan negara. Kedua, TAP MPRS nomor 11 garing MPRS garing 1960 yang berisi mengenai garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana 1961 sampai 1969. Ketiga, TAP MPRS nomor 4 garing MPRS garing 1963 yang berisi mengenai pedoman-pedoman pelaksanaan garis-garis besar haluan negara dan haluan pembangunan. Kemudian, pembangunan nasional pada era Orde Lama. Pembangunan masa dari Orde Lama ke Orde Baru ditandai dengan peristiwa G30 SPKI pada tanggal 1 Maret 1966. Saat itu, Presiden Soekarno dituntut agar mau menandatangani sebuah surat yang kemudian disebut Super Semer, di mana inti dari surat tersebut adalah Presiden Soekarno memerintah Jenderal Soekarno untuk melakukan segala tindakan yang dibutuhkan untuk keberlangsungan negara dan melindungi Soekarno. Kemudian diartikan sebagai media pemberian wewenang secara penuh. Berikut beberapa perencanaan pembangunan pada masa Orde Baru. Yang pertama, Rencana Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Berencana 8 tahun 1961 sampai 1969 hasil kerja Depernas. Kedua, Depilitas, yaitu perencanaan pembangunan 5 tahun dari Repilitas 1 sampai 7 meski menuai beragam sukses. Pembangunan yang ada pada masa Orde Baru juga memiliki beberapa kelemahan. Kemudian, pembangunan nasional pada era reformasi. Era reformasi dimulai dengan naiknya Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada era reformasi tidak hanya ketatanegaraan yang mendapat perubahan, namun juga kebijakan ekonomi, sehingga beberapa kebijakan yang sudah dilaksanakan selama 32 tahun terpaksa mendapatkan perubahan guna menyesuaikan dengan keadaan. Pemerintah Presiden Habibie yang mewakili masa reformasi belum mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang cukup tajam dalam bidang ekonomis. Ya, itulah hasil presentasi saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.